bendaharanya Nabi Isa. Mereka paku di kemuncak Golgota. Ustadz Yahya Waluni mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bendahara dari kelompok Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan fakta Alkitab. Di dalam Yohanes 20 ayat 27 mengatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, jadi yang disalib itu adalah benar-benar Yesus Kristus. Dia untuk menebus dosa umat manusia, bukan hanya orang Kristen saja. Setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sangat salah sekali apa yang diceritakan oleh Yahya Waluni ini ya. Kecuali itu menurut versi kitab lain. Jadi saya tahu semua silsilah Nabi. Di Kristen itu di perjanjian lama sama posisinya 30% dengan Al-Quran, 70% dongeng Yahudi, Old Testament itu. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi, karena dijelaskan oleh Bible Kristen, tanah terbelah dua, bait Tuhan terbelah. Serangan terhadap keimanan Kristen terus dilakukan oleh pihak sebelah dari semua lini. Terutama terhadap serangan penolakan atas penyaliban dan kematian Yesus di kayu salib. Dengan dukungan ayat pada kitab junjungannya yang menyebutkan bahwa Isa tidaklah mati di salib, tapi yang mati di salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mencermati beberapa elemen khusus dan penting yang melekat pada diri Nabi Isa dan Yesus Kristus, patutlah kita memberi kesimpulan bahwa kedua tokoh ini tidaklah merujuk pada satu sosok. Artinya Isa itu bukanlah Yesus, dan Yesus itu bukan juga Isa. Perbedaan mendasar ini dapat kita lihat seperti berikut. Berdasarkan perbedaan ini, bila mana Quran menyebutkan bahwa Isa tidak mati di kayu salib, melainkan langsung naik ke surga, hal itu tidaklah dapat disangkal sebagai kepercayaan Muslim. Meskipun sebenarnya banyak para ahli penafsir Quran yang berkata berbeda atas kenaikan Isa tersebut. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa langsung naik ke surga tanpa proses kematian di bumi. Dan ada juga yang berkata bahwa Isa naik ke surga setelah terlebih dahulu Allah mewafatkannya. Terlepas dari beda penafsiran tersebut, yang mau ditonjolkan di sini adalah banyak para oknum dari pihak Muslim yang mempersamakan Isa dengan Yesus, sehingga kerap kali mereka memaksakan aturan yang ada pada Quran mereka adalah berlaku dan memang harus itu yang digunakan dalam menafsirkan kematian Yesus. Bukan apa yang tertuang di dalam Alkitabnya Kristen. Bagi umat Kristen sendiri, kematian Yesus Kristus di kayu salib jelas tergambar di Alkitab sebagaimana itu menjadi kesaksian dari 4 penulis perjanjian baru bernama Markus, Lukas, Matius dan Yohanes. Yohanes sendiri menuliskan kitabnya itu adalah berdasarkan kesaksiannya secara langsung atas penyaliban dan kematian Yesus. Yesus disalib atas dasar putusan hakim dari gubernur Romawi yang kala itu dijabat oleh Pontius Pilatus. Meskipun sebenarnya Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, namun karena derasnya tuntutan massa pada Yesus harus disalib maka terjadilah penyaliban itu. Di luar Alkitab, tidak sedikit para ahli sejarah yang menulis kesaksiannya atas peristiwa penyaliban dan kematian Yesus ini. Di antaranya Publius Cornelius Tacitus, sejarawan dan senator Romawi, menyinggung tentang Kristus, pelaksanaan pidana mati terhadap Kristus atas perintah Pontius Pilatus, dan keberadaan umat Kristen perdana di kota Roma pada bab ke-44 dari jilid ke-15 Annales pukul 1544, karya tulis terakhirnya yang disusun sekitar tahun 116 m. Konteks Annales pukul 1544 adalah peristiwa kebakaran 6 hari yang melanda sebagian besar kota Roma pada tahun 64 m semasa Kaisar Nero berkuasa. Annales pukul 1544 merupakan salah satu keterangan tertua dari sumber non-Kristen mengenai agama dan umat Kristen. Tulisan Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad pertama yang dalam tulisannya, The Antiquities of the Jews, ditulis sekitar tahun 93 m, menyebutkan mengenai Yesus sebanyak 2 kali. Dalam Antiquities 20.200, Josephus menulis tentang Yakobus, the brother of Jesus,
the so-called Christ. Sebelumnya, Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa anggap sebagai bukti historis yang paling eksplisit baik dalam hal menyebutkan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukumannya, yaitu penyaliban. Josephus menulis, terjemahan bebasnya mengartikan, pada saat itu Yesus, seorang yang bijaksana. Dia menarik banyak orang Yahudi dan banyak orang bukan Yahudi ke hadapannya. Dan ketika Pilatus, atas saran dari orang-orang terkemuka di antara kami, telah menghukum dia ke salib. Jadi kesaksian penyaliban dan kematian Yesus ini sangat lebih dari cukup. Namun demikian, pihak sebelah dengan teguh mengatakan bahwa Yesus yang mereka samakan dengan Isa itu, tidaklah mati di salib. Anehnya, dalam penyangkalan Yesus tidak disalib ini, Yahya Waloni si mualaf yang gencar menyerang Kristen dengan berita bohong ini, justru memiliki segudang cadangan orang-orang yang menjadi penyerupa Yesus itu, untuk menggantikan Yesus disalib hingga wafat. Pertama sekali ia menyebut bahwa orang penyerupa Yesus itu adalah Judas Iskariot. Ia menyebut nama ini dengan harapan bahwa Kristen akan banyak yang menjadi mualaf. Merasa tidak berhasil dengan si Judas Iskariot ini, sekarang si Waloni menggantinya dengan si Barsabas. Bila nantinya, penggantian nama ini menjadi Barsabas ternyata juga tidak pengaruh terhadap keimanan Kristen. Siapa lagi yang akan digantikannya? Tetapi siapakah Barsabas itu? Mengamati nama-nama tokoh yang ada di Alkitab, nama Barsabas tidaklah didapatkan. Namun nama yang mendekati ungkapan Barsabas ini, terdapat nama Barabas dan Barnabas. Di antara kedua nama ini yang bersentuhan dengan Pontius Pilatus yang waktunya bersamaan dengan persidangan Yesus adalah Barabas. Barabas atau Barabbas, nama lengkapnya Barabas, adalah seorang pemberontak nasionalis, Markus pasal 15 ayat 7. Ia tertangkap dalam suatu pemberontakan. Barabas digambarkan oleh Alkitab sebagai seorang narapidana atau tahanan politis Romawi, yang memberontak dengan melakukan pembunuhan dan pencurian pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Dalam Injil Yohanes, Barabas disebut sebagai seorang penyamun dan perampok. Ia dibebaskan oleh Gubernur Pilatus atas kehendak orang banyak, massa Yahudi, yang lebih memilihnya dibanding Yesus, ketika Yesus diadili. Barabas diyakini merupakan seorang yang berasal dari sayap radikal golongan Zelot yang tengah mengangkat senjata melawan penjajahan Romawi. Ia menyamun sebagai salah satu taktik untuk melemahkan dan merusak perekonomian penguasa Romawi, khususnya kafilah-kafilah dagang yang merupakan mata rantai sistem perdagangan Romawi di Palestina. Ia adalah seorang pemimpin perjuangan pembebasan dari kekuasaan Romawi dengan cara-cara kekerasan. Apakah nama Barabas ini yang kamu maksudkan, saudaraku Waloni? Bila ya, kamu salah besar karena Barabas itu tidak pernah disalib, malah ia dibebaskan Pontius Pilatus dari segala tuduhan, ia dibebaskan karena adanya desakan massa agar segera dibebaskan. Dari penjelasan ini, dapatlah disimpulkan bahwa Yahya Waloni sedang melakukan provokasi terhadap kepercayaan Kristen, bahwa Yesus itu tidak mati disalib, dengan harapan bahwa kelak keimanan Kristen itu akan terguncang dan akhirnya meninggalkan agamanya. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.